yang kami amalkan sesuai yang Engkau inginkan, sesuai yang Engkau ridhoi. Ya Allah ya Tuhan kami, tolong berikan kepada kami kekuatan hati, kekuatan iman, agar selalu bisa mempelajari ayat-ayat suci Al-Quran ini ya Allah, sehingga kami benar-benar dekat dengan Al-Quran ini. Amin amin ya Allah, amin amin ya Rabbal alamin. Ya, ya untuk waktunya langsung kita carikan siapa macam itu apa itu ini kan ayat berarti 82 di buku 2 balik. Ibu dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada pagi ini kita semua itu kita bacakan ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman qafa min musin janafan aw isma Faman khafa min musin janafan aw isma fa asbaha bainahum fala isma alaihi innallaha ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Nah, tapi kita bisa tanya, Bu. Kita mulai 1A. Faman itu dua kata, yang pertama fa. Maka Ya. Man, siapa yang siapa yang. Khofa, khawatir, ya khawatir. Min, dari musim, orang berwasiatnya. siat, Orang berwasiat. Janafan, berat sebelah, au, atau isman, berbuat dosa, Bang balik fa. maka Man, siapa yang khofa, dia khawatir min, dari musim, orang yang berwasiat, janafan, berat sebelah, au, atau isman. berbuat dosa. Buang di situ yang digaris dia. Itu siapa dia tuh? Itu orang yang berwasiat dia. Siat, Kita buang fa. maka Kan
Man. Siapa yang Siapa yang? Siapa yang? Min. Khofa. Khofa. khawatir Khawatir. Min. dari Musim. orang-orang yang berwasiat Orang berwasiat. Janafan. berat sebelah Au. atau Isman. berbuat dosa Ya, kembali. Fa. maka Man. siapa yang Khofa. dia khawatir Min. dari Musim. orang berwasiat Janafan. berat sebelah atau Isman. berbuat dosa, Faman khofa min musim janafan au isma. maka siapa yang khawatir dari orang berwasiat berat sebelah atau berbuat dosa, Kemudian maka fa man dia khawatir khafa dari min orang yang wasiat musin berat sebelah janafan atau au berbuat dosa. isma, Maka siapa yang khawatir dari orang yang berwasiat berat sebelah atau berbuat dosa? aman khafa min musim janafan au isma. Ya, kemudian maka man siapa yang khofa dia khawatir min dari musim orang berwasiat janafan berat sebelah au atau isman berbuat dosa. Paman khofa min musim janafan au isman, maka siapa yang khawatir dari orang berwasiat berat sebelah atau berbuat dosa. Iya, lanjut Ibu. Ya, Bu Mira. Maka man siapa yang khofa dia khawatir min dari musim orang berwasiat janafan berat sebelah au atau isman berbuat dosa. Faman khafa min musim janafan au isma, maka siapa yang khawatir dari orang berwasiat berat sebelah atau berbuat dosa. Gimana nanti langsung ditasbihkan kabinnya Bu? Min ya, min musim ya. Ya, Bu Rina. Bismillahirrahmanirrahim. Maka man siapa yang khofa dia khawatir min dari musim orang berwasiat janafan berat sebelah au atau isman berbuat dosa. Faman khofa min musim janafan au isma, maka siapa yang khawatir dari orang berwasiat berat sebelah atau berbuat dosa. Coba dalam bacanya balik Bu. Paman khofa min musim janafan Janafan. Paman khofa min musim janafan
Faman khofa min musin janafan au isma. Faman khafa min musin janafan au ithma. Nah, iya. Kan tadi ini Bu, ada tadi ya. Ini serang lagi Bu, silakan. Nah, boleh silakan. Maka man siapa yang dia khawatir Min dari musin orang berwasiat, Iya. janafan berat sebelah, atau isman berbuat dosa. Iya. Faman khafa min musin janafan au isma, Iya. maka siapa yang khawatir dari orang berwasiat, berat sebelah, atau berbuat dosa. Nah, iya. Terus apa lagi kan? Nah, Pak Ustaz. Maka man siapa yang kofa dia khawatir min dari musim orang berwasiat, janafan berat sebelah, atau isman berbuat dosa. Paman khafa min musim janafan au isma, maka siapa yang khawatir dari orang berwasiat berat sebelah atau berbuat dosa. Bagus. Bapak dan lain. Nah, Mas April. Maka man siapa yang khofa dia khawatir Iya. min dari musin orang berwasiat, janafan berat sebelah, atau ithman berbuat dosa. Faman khofa min musin janafan au ithman, maka siapa yang khawatir dari orang yang berwasiat berat sebelah atau berbuat dosa. Terus jumlah kata berapa Bu? Jadi Pak Aslaha dua kata yang ketemu apa? Aslaha dia mendamaikan atau dia memperbaiki ya. Mendamaikan. Bainahum dua kata baina Di antara. Mereka. Maka aslaha yang mendamaikan baina di antara mereka. Maka aslaha dia mendamaikan di antara mereka. aslaha bainahum Maka dia mendamaikan di antara mereka. maka Fa mendamaikan aslaha antara baina mereka maka dia mendamaikan di antara mereka. fa aslaha bainahum. Ya Ibu. maka aslaha dia mendamaikan
baina di antara mereka maka dia mendamaikan di antara. Maka aslaha dia mendamaikan baina di antara mereka. Fa aslaha bainahum maka dia mendamaikan di antara mereka. Maka aslaha dia mendamaikan bainahum di antara mereka. Fa aslaha bainahum maka dia mendamaikan di antara mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Fa maka aslaha dia mendamaikan baina di antara mereka. Fa aslaha bainahum maka dia mendamaikan di antara mereka. Iya, bagus. Ada ya? Tapi jangan apa aja. Ya, silakan Bapak lain lain. Ya, silakan. Silakan. Pak silakan. Maka aslaha yang mendamaikan baina di antara mereka. Aslaha bainahum maka dia mendamaikan di antara mereka. Kata berapa, Bu? Kata? Lanjut 3A. Fala dua kata yang pertama fa. Maka La tiada. Isma Dosa. alaihi dua kata ala Atas. hi Nya. Coba balik fa Maka la tiada isma dosa ala atasnya. Kita buang fa Maka la tiada isma dosa ala atas hi nya. kembali maka Fa tiada la dosa isma ala hi maka tiada dosa atasnya. ala isma alaihi. Nah, sekarang Bapak lakukan baca. Maka isma Ala tiada ya. isma dosa ala atasnya Iya. wala isma alai Iya. maka tiada dosa atasnya. Nah, itu bagus saja lain. Nah, Pak Maka la tiada isma dosa ala atas hinya. Iya. Fala isma alaihi maka tiada dosa atasnya. Nah, iya. Lain. Maka la tiada isma
dosa ala atas dirinya. Wala isma alai, maka tidak dosa atasnya. Fa maka Fa maka la tiada isma dosa ala atas i-nya. Fala isma alaihi, fala isma alaihi, maka tiada dosa atasnya. Maka tiada dosa Allah atas dunia. Wala isma alaihi, maka tiada dosa atasnya. Boleh. Kata berapa, Bu? 5. Lanjut kalimat apa ya? Inna. Allah. Ghafurun, Maha Pengampun. Rahimun, Lagi Maha Penyayang. Inna. Sesungguhnya. Allah. Ghafurun, Maha Pengampun. Rahimun, Lagi Maha Penyayang. sesungguhnya Inna Allah Maha Pengampun, Ghafurur, lagi Maha Penyayang, Rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Innallaha Ghafurur Rahim. Yang lain ya Bu, yang lain. Very. Inna sesungguhnya Allah Ghafurun Maha Pengampun, Rahimun lagi Maha Penyayang. Innallaha Ghafurur Rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Inna sesungguhnya Bismillahirrahmanirrahim. Inna sesungguhnya Allah Ghafur, Allah Ghafur Maha Pengampun, Rahim Maha Penyayang, Rahimun Maha Penyayang. Innallaha Ghafurur Rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Inna sesungguhnya Allah Ghafurun Maha Pengampun, Rahimun Maha Penyayang, lagi Maha Penyayang. Innallaha Ghafurur Rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya tadi ya, ya kami ya. Inna sesungguhnya Allah
Ghafurun, Maha Pengampun, Rahimun, lagi Maha Penyayang. Innallaha Ghafurur Rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bapak kan? Bapak. Inna sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Rahimun lagi Maha Penyayang. Inna Allah Ghafurur Rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, coba kata pada Pak Bu. Nah. Siap, saya seperti kapan dulu. Bergabung sebelahnya. Harus lah. Nanti boleh. Nah, telepon ibu tuh. Nah, mulai. Fa. Maka. Man. Siapa yang? Khofa. Khawatir. Min. Dari. Musim. Berwasiat. Janafan. Berat sebelah. Au. Atau. Isman. Berbuat dosa. Lanjut kalimat keduanya. Fa. Maka. Aslaha. Dia mendamaikan. Baina. Di antara. Hum. Mereka. Fa. Maka. La. Tiada. Isma. Ala. Atas. Di. Ya. Inna. Sesungguhnya. Allah. Allah. Ghafurun. Maha Pengampun. Rahimun. Lagi Maha Penyayang. Siap, Bu? Siap? Ibu cetak nomornya? Siap. Coba sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Fa. Maka. Man. Siapa yang. Khofa. Dia
au isma. Maka siapa yang khawatir dari berak sebelah atau maka dia mendamaikan di antara mereka. Maka dia mendamaikan di antara mereka. Maka tiada dosa atasnya. Maka tiada dosa atasnya. Sesungguhnya Allah Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kembalian membuat artinya apa ibu ayatnya? Maka Fa bayang man dia khawatir Khofa dari min orang berwasiat musin berak sebelah janafan au buat dosa isma. maka siapa yang khawatir dari orang berwasiat berak sebelah atau berbuat dosa. Faman khofa min musin au isman Maka fa dia mendamaikan aslaha di antara baina mereka. Maka dia mendamaikan di antara mereka. fa aslaha bainahum Maka tiada dosa isma atasnya. alaihi Maka tiada dosa atasnya. fala isma alaihi Sesungguhnya inna Allah pengampun ghafurun lagi Maha Penyayang. rahimun Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. inna allaha ghafurur rahim. Sama-sama saya Bu. Ini cukup ya, cukup. Balian ya dari arti ke ayat silakan. Berdua orang. Yang artinya dulu ya pada tadi ya. Sampai artinya dipunyai ayatnya. Tekan bahasa Indonesia Indonesianya. Bismillah. Fa Maka Indonesianya dulu. Indonesia. Maka Fa siapa yang man dia berwasiat khofa dari maka siapa yang dia khawatir dari orang berwasiat berak sebelah atau berbuat dosa. Maka siapa yang khawatir dari orang berwasiat berak sebelah atau berbuat dosa. Faman khafa min muslim janafan aw isma. Maka dia mendamaikan dia mendamaikan di antara baina mereka maka dia mendamaikan mereka. Maka dia mendamaikan di antara mereka. Maka tiada dosa atasnya. Maka tiada dosa atasnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Innallaha ghafurur rahim. Ini boleh. Silakan. Boleh. Silakan.
belakang dulu. Maka siapa yang dia khawatir bahwa dari orang berwasiat muslim berat sebelah janafan atau berbuat dosa isman, maka siapa khawatir dari orang berwasiat berat sebelah atau berbuat dosa, faman khafa min musi janafan atau isman, maka dia mendamaikan aslaha di antara baina mereka maka dia mendamaikan di antara mereka wa aslaha bainahum, maka tiada dosa isma atas alainya maka tiada dosa atasnya, wala isma alaihi, sesungguhnya inna Allah maha pengampun, ghafurun lagi maha penyayang, rahimun, sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang, inna Allah ghafurur rahim. Cuma nanti bacanya kalau belakang Allah itu bukan Allah ya, Allah. Ayo kita. Maka siapa yang dia berwasiat dari dia berwasiat berat sebelah, maka siapa yang dia khawatir dari dia berwasiat, orang-orang berwasiat muslim berat sebelah jangan isma isma berbuat dosa. Siapa yang khawatir dari orang-orang berwasiat berat sebelah atau berbuat dosa, musim janapan au isman, maka dia mendamaikan aslaha di antara mereka, maka dia mendamaikan di antara mereka, aslaha bainahum, maka tiada dosa atas mereka maka tiada dosa baginya. Fala isma alaihi, sesungguhnya inna Allah maha pengampun lagi maha penyayang, sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Inna Allaha ghafurur rahim. Ya, silakan Pak. Indonesianya dulu Indonesia. Oh, Indonesia. Maka siapa yang dia khawatir khafa dari min orang yang berwasiat musim berat sebelah janafan atau berbuat dosa irman, faman khafa min maka siapa yang khawatir dari orang yang berwasiat berat sebelah atau berbuat dosa, faman khafa min musim janafan au irman, fa dia mendamaikan aslaha di antara baina mereka
maka dia mendamaikan di antara mereka. Fa aslaha bainahum. Maka tiada dosa isma atas maka tiada dosa atasnya. Fala isma alaih. Sesungguhnya inna Allah Maha Pengampun, Ghafur, lagi Maha Penyayang, Rahimun. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Inna Allaha Ghafurur Rahim. Lah, ya Bu. Kita dengan mengucapkan subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Bapak Ibu, materi kedua kita langsung saja kepada Pak Budi untuk berikan mata kuliahnya Syiarnya Baitullah. Kepada Pak Budi, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali bila kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan kasih sayangnya yang dilimpahkan kepada kita sehingga kita bisa hadir dalam kajian ilmu pagi hari ini. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Bapak dan Ibu semua untuk dapat menghadiri kajian dari Majelis Ilmu mengenai inspirasi umroh, mengenai syiar Baitullah yang akan disampaikan oleh Kepala Cabang Samira Travel yaitu Bapak Puri Yusuf. Langsung saja, mohon sebelumnya kepada Bapak Puri Yusuf untuk dapat memberikan kajiannya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi washabihi rasulillah jama'i nama ba'du. Maka bersyukur kepada Allah tidak berarti sampai pagi ini, detik ini kita masih tetap diberikan kesempatan sehat lahir batin, bahagia, anak-anak soleh, rezeki lancar, semua urusan dimudahkan, bahagia. Amin ya robbal alamin. Selawat dan salam kita kirimkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama ucapkan terima kasih buat pengurus ya, pengurus, ketua masjid, ketua mushola, pengurus dan jajarannya atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk bisa bersilaturahmi dalam rangka tambahan informasi kajian mengenai Baitullah. Dan yang sama-sama kami hormati Bapak Ibu semua jamaah-jamaah mushola At-Thayyibah ya. Dan izinkan kami saat ini mengambil waktu Bapak Ibu yang seharusnya sudah siap-siap setelah kajian bedah Al-Quran tadi sama Ustadz, harusnya sudah pulang, tapi ditahan sedikit sama Pak Dayat dan Bu Fit untuk nambah sedikit informasi. Kalian bersedia ibu-ibu? Ya Pak, izin nih Pak ya. Waktu kita tidak lama-lama, paling lama itu 1 jam, boleh Bu? Boleh Bu? Oke. Jika memang nanti ada kepentingan dan lain sebagainya, dipersilakan Bapak Ibu ya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kenalkan, kami dari Samira Travel akan memberikan kajian mengenai inspirasi umrohku. Pak Ibu, sekarang kita mau mengaji bagaimana cara cepat kita bisa datang ke Baitullah ya, yang mana setiap orang itu ternyata berniat untuk datang ke Baitullah. Betul nggak Bu? Berniat nggak Pak? Orang yang sudah pulang pun tetap dia berniat datang lagi. Betul apa betul Bu? Betul. Apalagi yang belum datang. Bu, izin di kajian kita ini Bapak Jo Ibu supaya kita sama-sama diberi tugas 2 selama kajian. Ya, tugas pertama kita yakini bahwa di dalam rumah Allah ini di kiri kanan Bapak Ibu itu ada malaikat Allah yang membersamai kita. Setuju Bu? Setuju nggak Bu? Setuju. Ada malaikat di kiri kanan kita. Kalau Bapak Ibu sarapan, malaikat sarapan atau tidak? Tugas malaikat ngapain Bu? Pertama, ternyata tugas malaikat itu mencatat. Kedua, ternyata malaikat ditugaskan untuk mendoakan kita. Setuju? Apa doa malaikat? Doa malaikat adalah sesuai dengan prasangka kita sekarang. Maka tugas ibu yang pertama, kalau ditanya siapakah yang berniat datang ke Baitullah, ini ibu tunjuk tangan. Kita coba ya. Kenapa kita harus tunjuk tangan? Supaya orang yang tunjuk tangan itu berarti dia serius ingin datang ke sini. Kemudian malaikat mendoakan. Kita contoh, Bu, Pak, siapakah di dalam musala kita ini yang berniat datang ke Baitullah? Kita tunjuk tangan semua. Oke, setuju Ibu tuh? Apa kata malaikat? Yang kayak gini tunjuk tangannya, apa kata malaikat? Ikut tunjuk tangan si ragu-ragu. Yang kayak gini aminkan kata malaikat, maka malaikat mendoakan kita. Ah, gitulah kira-kira tugas pertama. Setuju Ibu tuh? Cek. Jangan suara burung belakang Bu. Oke. Tugas pertama tunjuk tangan. Tugas kedua, kalau kita berdoa Pak Jo Ibu silakan mengaminkan. Contoh,
Kita doakan semua yang ada di dalam rumah Allah ini bisa berangkat umroh tahun ini. Amin kan Ibu? Kita doakan apapun kondisi kita di sini, yang lagi sehat ataupun yang kurang sehat, yang lagi punya uang ataupun belum punya uang, yang lagi bermasalah keluarganya atau lagi bahagia keluarganya, bisa datang ke Baitullah tahun ini untuk umroh bersama keluarga, gratis. Yang terakhir itu yang penting Bu. Mau Bu berangkat ke sini gratis? Oke, bismillah. Bapak Ibu, mungkin kita ya di masjid ini saya yakin sudah banyak yang datang ke sini, betul? Tapi mungkin ada yang belum datang. Izin lagi, yang sudah datang boleh tunjuk tangan. Hampir semuanya. Yang belum datang tapi yakin tahun ini boleh tunjuk tangan. Yang belum datang tapi yakin tahun ini boleh tunjuk tangan. Masya Allah. Ya Allah, kabulkan semua doa kita hari ini. Amin. Oke, baru kita mulai. Bapak Ibu, apakah semua orang mau datang ke Baitullah umroh? Kita bahas umroh. Ya, kenapa sekarang kan lagi ini kloter pertama sudah berangkat haji. Apakah semua orang ya datang untuk umroh bisa dia berangkat sendiri tanpa ada jasa biro travel? Bisa nggak Bu? Ada yang bisa, banyak tidak. Yang bisa itu biasanya sudah sering bolak-balik atau anaknya kuliah di sana, bisa. Tapi bagi kita yang belum punya informasinya tidak mudah datang ke sini. Makanya sekarang banyak biro travel. Betul banyak Bu? Banyak. Sekarang saya memperkenalkan dulu biro travel kami, namanya adalah Samira Travel. Kenal Ibu? Alhamdulillah kemarin keluarga Pak Dayat berangkat. Dan sekarang kita bukan membahas Samiranya, tapi membahas bagaimana saking banyaknya biro travel, apa yang harus kita lakukan jika Bapak Ibu memilih biro travel. Biro travel apapun. Sebelum berangkat, kata Kemenak RI, Bapak Ibu harus memastikan 5 dulu. Sebelum memilih umroh, ya harus kita pastikan namanya 5 pasti. Berapa Bu? Apa saja? Yang pertama harus pastikan dulu apakah travelnya berizin. Nah ini Samira, ini izinnya, ini dirut kita, ini izin kita, ya. Nama dirutnya Haji Fauzi Wahyu Muntoro. Jadi pastikan izinnya apakah benar travel ini ada berizin. Kedua, pastikan dulu jadwalnya. Nih Bu. Jadi kalau Ibu mau umroh, jangan buru-buru Bapak Ibu karena lebih murah Ibu setor uang, kurang tepat kata Kemenak RI. Yang kedua adalah setelah pastikan izinnya Ibu pastikan dulu ada nggak jadwalnya. Karena yang benar itu jadwalnya dulu diserahkan ke Ibu baru Ibu beli. Jangan Ibu bayar dulu baru nanti mereka carikan jadwal. Itu dia nunggu uang kita dulu baru dia booking pesawat. Dibalik sekarang Bu. Kata Kemenak jadwal dulu ada baru setor. Yang ketiga, pastikan terbangnya. Sekarang dari Sumatera Barat harusnya langsung Padang, langsung Jeddah. Jangan mau Ibu diopor-opor dulu. Yang keempat, pastikan hotelnya. Apa yang keempat Bu? Hotel ternyata berpengaruh kepada harga. Semakin jauh hotel dari Masjidil Haram, maka harganya harusnya semakin rendah. Semakin dekat ke Masjidil Haram di jam gadang tuh lalu Bu, harusnya harganya makin. Nah begitu Bu. Jadi kalau ada yang murah-murah, tidak mungkin dekat. Betul. Ya, kalau ada yang murah-murah tidak mungkin dekat. Oke, yang terakhir kata Kemenak, yang kelima harus kita pastikan apa namanya Bu? Visa. Apa itu visa? Izin untuk masuk ke negara Saudi. Ya. Kalau sudah pasti yang 5 ini aman, maka insya Allah tidak terjadi penipuan, tidak terjadi keterlambatan, tidak terjadi penunda-nundaan untuk jamaah umroh. Itulah pesan Kemenak yang mau saya sampaikan pagi ini. Insya Allah Bapak Ibu yang sudah berangkat tentu sudah paham, yang belum berangkat setidaknya kita dapat ilmu pagi ini. Sudah Bu? Ngaji walai?
Oke, baru kita masuk ke, dan Samira dapat 3 rekor muri. Jadi Samira ini adalah travel, saat ini sudah dapat rekor muri dari Indonesia, anugerah rekor muri. Yang pertama, rekor muri sebagai travel yang memberangkatkan jamaah terbanyak di masa pandemi. Masa pandemi itu dulu Bu, 2022. Jadi Samira terbanyak berangkatkan. Kedua, sebagai travel yang pernah melantunkan talbiyah terbanyak di Indonesia. Dan yang terakhir, jadi disurvei sama Siskopatu Kemendagri, maka Samira dari 10 travel besar di 2024 dinyatakan sama Kementerian Agama Republik Indonesia bahwa Samira Travel ini yang paling banyak memberangkatkan jamaah di seluruh Indonesia. Nah, itu informasinya Ibu ya. Alhamdulillah. Oke, berarti aman. Terus bagaimana dengan Samira? Kenapa ada koper di sini dibawa sama Fatur? Ya, Samira itu ada istilahnya 3M. Mudah, murah, mantap. Apa mudahnya? Dipermudah saja orang daftar. Malah di Samira, mohon maaf Bapak Ibu, ada memang orang yang berhalangan, ya, dia berkendala dengan uang, kita berangkatkan dulu, pulang baru cicil tapi nggak pakai bunga. Bagi orang yang terkendala, jadi bisa berangkat semua di Samira. Yang kedua, ya, kita menyediakan 4 paket, tapi bukan murahan, tapi berkualitas. Ya, ada 4 paketnya, mulai dari yang agak tidak dekat masjid ke masjid, ada yang paling dekat sekali. Berapa harganya Pak? Silakan nanti pilih. Yang terakhir, apa mantapnya, kita menyediakan untuk semua jamaah ini perlengkapannya. Ya, ada koper 2, ada tas kecil ini untuk ke masjid. Ada tas sendal juga, kemudian baju batiknya sudah dijahit, ada sajadah seperti ini. Kalau memungkinkan juga nanti pakai alat receiver. Dan terakhir untuk ibu-ibu, sebenarnya bukan untuk ibu-ibu saja, untuk semua jamaah ditambah 1 kardus untuk oleh-oleh yang berlogo Samira. Gitu ya Bu, ini perlengkapannya. Untuk perlengkapan ini memang Ibu daftarnya pertama nanti setor ke rekening Samira 1.500.000. Sudah Ibu data daftar, sudah dapat perlengkapan umroh ini. Itu perkenalan dengan Samira. Oke, ini nama saya Bu. Saya bukan ustadz, tapi dulu adalah penggiat ini. Sekarang kami fokusnya adalah mensiarkan Baitullah. Saya diamanai sebagai kepala cabang, dan kami sistem memang charter pesawat untuk terbang. Oke. Sekarang jam 6.40 menit. Insyaallah 30 menit kita ambil untuk ngaji kenapa kita harus berangkat umroh. Boleh Bu, sebelum kita mulai, yuk kita sama-sama kusuk. Saya izin Bapak Ibu, boleh kita kusuk. Pertama, tulisan di sini adalah inspirasi umrohku. Apa Bu? Inspirasi itu adalah motivasi, semangat, Pak. Inspirasi itu biasanya mengalahkan namanya logika. Apa Bu? Orang kalau sudah terinspirasi tidak lagi pakai logika. Apa contoh? Kalau ada ustadz ceramah di tempat musola kita ini, isinya adalah sedekah. Dikasih ayatnya, Al-Baqarah ayat sekian. Dikasih contohnya bahwa sedekah tidak pernah rugi. Kemudian karena memang penyampainya bagus, ayatnya jelas, ibu terinspirasi, bapak terinspirasi, tidak pakai logika itu Bu. Pada saat ada celengan datang atau ada untuk orang berdonatur, kita pasti terdorong, terinspirasi untuk bersedekah. Kenapa seperti itu? Sebelumnya kita agak hitung-hitungan, tapi kalau sudah masuk kaji, terinspirasi, tidak lagi pakai logika. Kita mau berlomba-lomba sedekah. Itulah inspirasi. Ternyata untuk ke Baitullah kita juga butuh namanya inspirasi. Kenapa begitu? Karena banyak orang sampai umur 40, 50 dia punya uang nih Bu.
dia belum terinspirasi, makanya dia masih mundur-mundur untuk datang ke Baitullah. Makanya pagi ini saya mau berbagi inspirasi kepada Bapak Ibu semua. Untuk ke Baitullah, dari mana kita dapat inspirasi? Bu, untuk ke Baitullah dari mana kita dapat inspirasi? Ini minggu-minggu ini inspirasi paling bagus untuk ke Baitullah. Pernahkah Ibu membayangkan berdiri di jalan di depan asrama haji? Tiba-tiba kita berdiri di depan asrama haji di pinggir jalan, kemudian lewatlah bis isinya jamaah haji asal Kabupaten Agam. Ibu berdiri nih, Ibu bayangkan. Di dinding bis ada tulisannya jamaah haji. Sayup-sayup terdengar di dalamnya orang talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Apa yang terasa sama kita? Ya Allah. Ini bagi yang belum berangkat nih. Ya Allah, mulianya orang di atas itu. Dia lagi menuju ke tanah suci. Saya kapan? Merinding tuh. Pada saat itu sebenarnya kita sudah dapat inspirasi untuk ke Mekah. Benar, Bu? Maka inspirasi juga bisa dapat dari kajian. Inspirasi juga kita bisa dapat dari pada saat Bapak Ibu dibawa ke manasik haji atau umroh. Inspirasi juga bisa kita dapat dari nonton video, nonton film yang berhubungan dengan umroh dan haji. Bu, saya ada film inspirasi satu namanya Emak Naik Haji. Yuk kita lihat Ibu ya. Ibu tonton. Semoga ini dapat inspirasi bagi kita. Ini Bu. Emak nabung 5 tahunan baru dapat 5 juta. Biar cukup 20 juta mesti nabung 15 tahun lagi. Masih ada umur nggak ya? Perasaan baru kemarin aja sahur keluarga naik haji, udah mau ngobrol lagi aja, enak bener ya. Kali ini gue umrohnya bareng Duda Herina loh. Gue udah nyiapin baju-baju muslim rancangan Ifang Gunawan. Ya boleh aja pergi sama artis, tapi kan niatnya mesti ketemu karena Allah. Emang pergi sama artis deh. Udah bilang yang cepat aja, yang penting hajinya sah. Sebentar saya tanya Pak. Iya Mbak, kalau nggak pakai arba'in haji tetap syah kan Mbak? Selama ini Ka'bah cuma ada di ujung lidah. Ketika kita niat dalam kondisi bernyawa hidup, Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih kesempatan kita bisa lihat Ka'bah. Allahu Akbar. Malu sama diri kamu sendiri, malu sama Tuhan. Raga emak mungkin nggak mampu untuk nyebrangin lautan yang begitu luas, tapi emak yakin Allah pasti tahu. Hati Mbak udah lama ada di situ. Udah lama ada di situ. Nah, kita ke makan naik perahu aja. Alhamdulillah, tadi itu film inspirasi Bu. Jadi itu judulnya Mak Naik
haji. Apa kecama? Nya pengen ke Makkah tapi duitnya tidak cukup. Kemudian dia mulai nabung sampai 5 tahun baru terkumpul 5 juta. Itu gambarannya. Tapi ujung-ujung di film ini mak ini jadi dia sampai. Kenapa film ini kita putar? Ini film inspirasi. Bisa jadi persoalan-persoalan seperti nenek ini yang mau naik haji terjadi di keluarga kita. Ada orang yang pengen naik haji, Bu, pengen umroh tapi nggak tahu jalan dan sudah nabung, dilarang-larang sama keluarganya. Maka dengan film ini Bapak Ibu dia berpesan, ibu kalau mau berangkat lagi belum punya uangnya, mulai aja nabung. Itu artinya. Setuju, Bu? Mulai aja nabung, jangan takut. Oke. Sekarang kita lihat, inilah tujuan kita. Mau ke haji atau umroh tetap tujuannya adalah ke Ka'bah. Namanya Baitullah. Apa, Bu? Baitullah artinya rumah Allah. Siapakah yang Allah izinkan datang ke sini? Apakah harus kaya? Tidak. Apakah harus soleh dulu datang ke sini? Tidak. Apakah harus hafal dulu Al-Quran? Tidak. Orang yang bisa datang ke sini adalah orang-orang yang dipilih sama Allah. Siapa yang dipilih, Bu? Ibu kita tunjuk tangan tadi. Yang tunjuk tangan tadi insya Allah dipilih Allah. Saya mau kasih tahu cerita Ka'bah ini. Dulu ratusan tahun yang lalu belum ada orang bertawaf, tapi Ka'bah sudah ada. Kemudian Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mengundang orang datang ke Ka'bah untuk bertawaf. Kata Allah, tugasmu sekarang Ibrahim, undang orang datang ke Ka'bah untuk bertawaf. Apa pertanyaan Nabi Ibrahim kepada Allah? Ya Allah, kalaupun saya undang, apakah saya sanggup? Suara saya mungkin tidak begitu kuat. Kalau mereka di depan saya, apakah mereka mau diundang? Kemudian Allah memberi kekuatan kepada Nabi Ibrahim. Maka tugasmu Ibrahim hanya menyampaikan saja. Urusan untuk datang ke sini biar saya memampukan mereka. Kemudian turunlah ayat surat Al-Hajj ayat 27. Ya, semoga nanti kapan-kapan Ustaz boleh bahas surat Al-Hajj ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa adzim fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri yatina min kullim fajjin amiko. Kata Allah, wa adzim fin nasi bil hajj. Undanglah mereka datang ke sini untuk berhaji. Sekarang berumroh, yang penting ke Baitullah. Pada saat mereka ngaku-ngaku nggak punya uang, ngaku-ngaku lagi banyak masalah, lihat ayat yang kedua, ya tuh kari jalan kata Allah. Mereka akan datang dengan cara jalan kaki. Dengan cara apa, Bu? Apa artinya jalan kaki? Mungkin dia nggak sanggup beli kendaraan, mungkin dia tidak kaya, tapi kata Allah mereka akan datang. Yang kedua, dan mereka akan datang dengan mengendarai setiap unta yang kurus. Apa arti unta kurus? Di zaman Rasulullah dulu, ibarat unta kurus itu adalah semiskin-miskinnya orang, sebermasalah-masalahnya orang, miskin finansialnya, bermasalah kesehatannya, bermasalah keluarganya. Kalau dia yakin, kata Allah, datang. Dan Allah menggaransi dia akan datang dari segenap penjuru yang jauh. Itu suratnya ya, untuk memperkuat kita biar datang ke Baitullah. Surat apa, Bu? Al-Hajj ayat 27. Itu kekuatan kita. Kemudian Nabi Ibrahim disuruh naik ke salah satu bukit di kota Mekah, namanya Bukit Qubais. Jabal Qubais. Yang sudah pernah berangkat, ditanya ke Ustaz Wah, yang main Jabal Qubais. Jabal Qubais itu adalah tempat pertama Nabi Ibrahim ya diperintahkan Allah, maka sampaikan satu kalimat ini, kata Allah, niscaya pada saat kalimat ini sampai di mereka, kemudian mereka melafazkannya, aku garansi mereka datang ke sini. Kalimat itu namanya kalimat talbiyah. Kalimat apa, Bu? Yuk kita talbiyah sama-sama. Ya, karena pada saat talbiyah dilantunkan, ya otomatis Bapak Ibu sudah menyatakan kepada Allah, labbaik Allahumma labbaik. Siapa, Bu? Labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata
lakawal mulk la syarika lak. Kalimat ini disampaikan sama Nabi Ibrahim di atas bukit Qubais. Apa yang terjadi setelah itu? Mulailah orang-orang datang berbondong-bondong ke Baitullah untuk bertawaf. Dikisahkan saat itu binatang-binatang yang ada di Baitullah juga ikut bertawaf. Nah, begitu ceritanya, Bu, Pak. Biar tahu seketik. Bagaimana sejarah Ka'bah? Dulu Ka'bah itu belum ada yang bertawaf. Yang diperintahkan pertama adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi Ibrahim pada saat diperintahkan ragu juga. Nah, seperti saya nih Ibrahim sekarang. Ibaratnya saya Nabi Ibrahim sekarang lagi ngajak orang ke Baitullah. Kan saya ngajak orang ke Baitullah nih, Bu. Kemudian saya bertanya, Budi Yusuf, kamu sampaikan saja. Budi Yusuf bertanya, "Leniyo nyoko ya Allah." Itu Pak, kira-kira. Nyo nyanda-nyanda sinyo ya Allah, mau tahu tasinyo. Tidak apa-apa kata Allah. Tugasmu sampaikan saja. Urusan mereka mampu datang ke sini, yang memampukan adalah Allah. Jadi Nabi Ibrahim yang penting sampai. Kemudian tanya, "Alah sampai, Bu? Alah sampai undangan Allah? Bu, alah sampai undangan Allah?" Terus lain kabar niat kuat Ibu berangkat ke Sipo? Insya Allah. Kalau ditanya siapakah yang berniat datang ke Baitullah, semua tunjuk tangan. Pernah nggak, Bu? Terus kalau disasar nanya, "Pak, bilo ke berangkat?" Rata-rata jawaban kita, kamu juga tanya yang belum berangkat. Bu, Ibu kalian nyobai umroh. Bilo Ibu rencana ke Pai secepatnya. Ibu, Bu, secepatnya. Saya mau kasih tahu. Ternyata jawaban secepatnya itu adalah jawaban sebenarnya orang yang kurang yakin. Kita tahu ya. Untuk datang ke sini kata Allah, caranya dua. Berapa? Satu, yang penting punya niat. Pertama punya, yang kedua yang penting yakin. Tidak ada Allah yang penting kaya, tidak seperti itu. Yuk kita lafazkan dulu. Umroh bukan untuk orang kaya. Coba. Umroh bukan untuk orang kaya. Sekali lagi, umroh bukan untuk orang kaya. Setuju nggak, Bu? Setuju nggak umroh bukan untuk orang kaya? Setuju nggak, Bu? Berarti kalau kita belum kaya bisa nggak datang? Itu yang penting, Bu. Maka kata Allah caranya dua. Satu berniat, dua harus ya. Saya mau kasih cara berniat ke Baitullah. Mau Ibu dengar? Cara berniat ke Baitullah, tentukan dulu kapan Ibu mau. Bu, maukah Ibu berangkat kalau ditakdirkan Allah berangkat tahun ini? Mau tahun ini? Tahun ini tahun berapa? 2002. Tentukan dulu tahunnya, kemudian tentukan bulannya. Bu, bulannya. Ibu mau bulan apa? Kalau maunya kita langsung berangkat setelah haji. Juli, Bu. Mau nggak, Bu? Nah, tentukan contoh. Saya mau berangkat ya Allah bulan Juli 2026. Setelah Ibu menentukan itu, tinggal Bapak Ibu minta ke Allah. Berdoa. Belum ada suruh cari uang, Bu. Tentukan dulu kapan kita mau, kemudian berani minta kepada Allah. Orang yang berani minta kepada Allah dengan sudah minta langsung bulannya ya Allah, tahunnya ya Allah, bukankah itu orang yang yakin? Yakin kan? Yakin mana daripada dia bilang kayak gini, ya Allah secepat-cepatnya ya Allah. Yang satu, ya Allah mohon izinkan saya berangkat umroh bulan Juli 2026. Yang satu, ya Allah secepat-cepatnya Allah. Yang mana yang yakin? Yang yakin yang pakai bulan dan tahun. Begitu caranya doa, Bu. Terus kapan kita berdoa? Pak, Bu, kita sering berdoa, tapi selama ini doa itu sering dicampur. Apa contohnya? Kalau kita berdoa, biasanya minta sehat, minta rezeki, minta anak soleh. Benar nggak, Bu? Semua diminta. Sekarang, kata guru saya, kalau mau dimudahkan Allah ke situ, kita mau fokus doanya hanya khusus Baitullah. Contoh, Ibu, boleh Bu, kita sambil angkat tangan. Ini contoh doanya. Ya Allah, ya Rabbana. Ya Allah, ya Rabbana. Sama-sama, Bu. Ya Allah, ya Rabbana. Sang pemiliknya Baitullah, izinkan hamba ya Allah
bisa berangkat menuju rumahmu Baitullah bulan Juli 2026. Kalau masih ada ibu dan ayah, bersama ibu dan ayah saya, bersama istri dan suami saya, dengan caramu ya Allah. Yang penting di situ kita minta jelas bulan dan tahun. Oke, itu kita doakan nanti malam pada saat tahajud. Kapanpun ada waktu berdoa, coba doanya fokus seperti itu. Ya Allah bulan Juli, ya Allah 2026 ya Allah. Besok pagi sama doanya. Bulan Juli ya Allah 2026 ya Allah dengan caramu ya Allah. Dan jangan sampai diganggu duitnya mana. Enggak seperti itu. Yakin saja. Setuju? Orang yang akan sampai ke situ ternyata dia punya niat dan yakin, dan dia jauhkan ya rasa-rasa suuzon terhadap rezeki Allah yang akan datang. Apa contohnya suuzon? Kalau saya tanyakan, kan mungkin ada yang belum punya uang sekarang untuk umroh, tapi mungkinkah Allah kasih uangnya dalam minggu ini? Yakin nggak? Nah itu namanya husnuzon. Beda suuzon. Kalau orang suuzon kayak gini, sekarang kan nggak punya uang, yakin nggak Bu? Doa aja, yakin saja bulan ini akan ada rezeki. Kalau bulan ini kok nak mungkin tuh Pak, diukurnya semua kemampuannya, dilihat mau seperempat nak mungkin. Padahal di catatan Allah sebenarnya ibu akan dapat rezeki sesuai dengan umroh. Tapi kita bilang tidak mungkin. Makanya sekarang kita berhusnuzon. Siap Bu? Jadi caranya jangan bilang cepat-cepatnya, ibu langsung kalau yakin tentukan tahunnya, tentukan bulannya, kemudian silakan berdoa. Lalu, siap berdoa. Oke. Kemudian kata Allah tadi kepada Nabi Ibrahim, sampaikan satu kalimat ini, niscaya kalimat ini akan membawa mereka ke Baitullah. Kalimat itu namanya talbiyah. Saya mengundang Bapak Ibu, saya putarkan video talbiyah, bayangkan Baitullah, kita talbiyah sama-sama. Mau Bu? Nanti pada saat ada kalimat talbiyah kita lambaikan tangan kita ke Ka'bah. Yuk. Insya Allah kita akan datang ke sini. Ini dua tanah haram. Sekarang jamaah haji ada yang sudah sampai di sini, tapi setelah haji insya Allah nanti bulan Juli kita akan datang ke sini. Yang sudah berangkat akan datang lagi, yang belum akan segera didatangkan Allah. Maka hari ini yang kita minta adalah berhusnuzon saja kepada Allah. Apapun kondisi saya ya Allah saat ini, saya rindu ya Allah. Umur tidak muda lagi ya Allah, tapi ada yang belum datang ke sini. Maka hari ini tugas kita hanya minta kepada Allah, hanya yakin saja kepada Allah. Maka hari ini ya Allah ya Rabbana, izinkan saya bertabiah ya Allah, izinkan saya bermunajat ya Allah, agar Engkau mudahkan datang ke rumahmu Baitullah. Yuk sama-sama kita lepaskan tangan kita tabiah. Bayangkan saja Bu. Labbaik Allahumma labbaik la syarika alhamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak. Ya Allah ya Rabbana, kami ingin ya Allah untuk datang menuju rumahmu Baitullah. Sebagian dari kami telah Kau izinkan ya Allah, sebagian dari kami masih menunda-tunda ya Allah. Umur kami tidak muda lagi ya Allah, sebenarnya Kau sudah titipkan rezekinya, tapi kami masih menunda-tunda ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, mulai hari ini, mulai detik ini ya Allah, maka Engkau yang mempermudah langkah kami datang ke Baitullah. Ada sebagian dari ibu kami yang sudah tua, belum bisa datang ke sini ya Allah, maka hari ini atas kuasa-Mu, atas izin-Mu ya Allah, atas izin-Mu kepada kami hari ini, kami yang berhusnuzon ya Allah atas rezeki-Mu, maka mudahkan langkah kami bisa bersujud ya Allah, bisa berdoa ya Allah, bisa bermunajat di depan Baitullah langsung. Ya Allah, kami Islam ya Allah, kami Muslim dari lahir, tapi untuk rumah-Mu Baitullah, untuk langsung berdoa bermunajat di depan Ka'bah-Mu ya Allah, ada kami yang belum bisa datang ya Allah. Maka hari ini
Maka hari ini terimalah tarbiyah kami, mudahkan lisan kami untuk bisa datang ya Allah, segera bersujud ya Allah, berdoa di depan Baitullahul Aqsa. Maka selama ini ya Allah, jika talbiyah jauh dari lisan kami, maka hari ini mudahkan ya Allah, mudahkan kami untuk bertalbiyah. Ya sama-sama kita lambaikan tangan kita lakukan talbiyah sekali lagi. Bismillah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, kabulkan ya Allah siapapun yang berdoa hari ini datang ke Baitullah. Amin amin ya rabbal alamin. Sudah mulai terasa nggak, Bu? Sudah mulai terasa? Kata Allah pada Nabi Ibrahim, siapa yang sungguh-sungguh dia berani bertarbiyah, sesungguhnya dia sudah berjanji kepada Allah. Karena arti tarbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik ya Allah, saya janji ya Allah. Jadi kita tadi sudah berjanji kepada Allah, saya janji mau datang ya Allah, saya janji akan memenuhi panggilanmu ya Allah. Kemudian kalimat yang kedua, innal hamda wa ni'mata, semua nikmat ya Allah, semua nikmat dan rahmat selama ini. Ibu lihat, bukankah Allah sudah kucurkan rahmatnya, berikan nikmat kepada kita, anak-anak soleh, bahagia, semua dipermudah sama Allah. Itu akui boleh sekarang dari Allah. Maka pada saat Allah panggil, nggak ada alasan kita untuk menolak. Selagi kita menolak ke sini, datang ke sini, selalu beralasan gak punya uang, maka kata Allah begitu sombong mereka. Sudah kuberi nikmat, sudah kuberi rahmat, tapi ke sini saja dia hitung-hitungan. Tapi untuk kebutuhan dunia biasanya dia cepat. Semoga hari ini siapa yang belum berangkat, kuatkan niat. Ya, baik Allah, saya mau berangkat. Siapa yang sudah berangkat, kalau rindu lagi, insya Allah kata Allah mereka tidak akan sekali di sini. Mereka akan berulang-ulang. Uang dari mana, rezeki dari mana? Allah yang berikan. Amin. Ya rabbal alamin. Kemudian ada 3 janji Allah. Kita harus pahami dulu. Ini janji Allah pada saat kita datang ke Baitullah. Pertama, kata Allah, siapapun yang hadir datang ke sini, siapapun yang datang ke sini, janji Allah 3. 1, kalau dia mengakui semua dosanya, kemudian mohon ampun di depan Baitullah, maka Allah janji semua dosanya diampuni. Yang pertama. Yang kedua, kata Allah, silakan berdoa di depan Baitullah langsung. Ayatnya ya, hadisnya riwayat Ibnu Majah. Siapapun yang berdoa di depan Baitullah, Allah janji semua doanya. Ibu lihat kata-katanya. Kata Allah 1, kalau datang ke Baitullah semua dosa diampuni. Yakin gak kita, Bu? Kedua, siapapun yang berdoa di depan Baitullah, kata Allah semua doanya dikabulkan. Yakin? Yakin gak, Bu? Yang ketiga, tidak ada fakir bagi mereka sepulang dari Baitullah. Apa artinya? Tidak miskin awal pulang umroh atau haji. Setuju gak, Bu? Terus kenapa belum juga mau berangkat? Maka hari ini sudah dapat ilmunya. Jangan takut sedekah untuk Baitullah. Kalau perlu setiap tahun kita datang ke situ, ya Allah akan mudahkan terus. Dan ada juga Bapak Ibu rahmat dari Allah. Ini yang tidak akan kita dapatkan di Indonesia.
para rahmat Allah. Pertama kata Allah, pada saat dia bertawaf dapat 60 rahmat. Pada saat dia sholat di depan Ka'bah dapat 40 rahmat. Pada saat dia memandangi saja Baitullah dapat 20 rahmat. Ini didapatkan dari situ. Berapa kali kita tawaf? Berkali-kali. Kita di situ biasanya dibagi tuh, Bu. Kalau paketnya dari Padang ini 13 hari, ya 6 hari atau 5 hari di Mekah, kemudian sisa di Madinah. Dari 5 hari atau 6 hari itu sering-sering tawaf. Bertawaf terus. Kemudian ada lagi, Bapak Ibu, nanti kita akan datang ke dua masjid, namanya Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi kata Allah, satu kali mereka sholat atau ibadah dapat pahala 1000 kali. Ini di Masjid Nabawi. Yang sudah pernah datang, kebayang aroma Masjid Nabawi? Gimana, Bu? Rasanya malas keluar, udah nggak, Pak? Rasanya kita pengen di dalam masjid saja. Ternyata masjid itu apapun yang kita lakukan ibadah itu, mau zikir, mau sholat, mau baca Quran, dapat pahala 1000. Kemudian di Masjidil Haram, nih Bu, ini yang paling besar. Satu kali sholat, satu kali ibadah, pahalanya 100.000 kali. Berapa? Ternyata 100.000 kali itu sama dengan satu kali ibadah, satu kali sholat dihitung 100.000 hari. 100.000 hari itu Bapak Ibu, ternyata satu kali sholat zuhur sama dengan 273 tahun. Satu kali. Kalau kita lakukan 5 kali, maka dikali 5. Ada jamaahnya, Pak, hitung-hitungan itu dari mana dapatnya Ustaz? Memang seperti ini. Oke? Maka kalau sebesar ini pahalanya, kalau kita lakukan 5 kali sholat fardu, pahalanya berapa? 1369 tahun beribadah. Itu besar apa besar, Bu? Nah, kalau kayak gini ceritanya, berarti pesannya kepada kita, jangan jauh-jauh dari masjid. Maka sebaiknya Ibu kalau milih paket umroh, tanya ke biro travel yang mana yang dekat masjid, yang bisa bolak-balik. Jangan cari yang jauh-jauh. Itu sebenarnya, ya. Kenapa? Rugi kalau jauh-jauh dari masjid. Karena Ibu akan jarang ke masjid, apalagi waktu asar panas. Tapi kalau dekat, silakan lagi ke masjid. Tahajud, jalan ke masjid. Dan ada juga tempat-tempat mustajabah pada saat berdoa. Ini ya, ada multazam, ada di belakang makam Ibrahim. Ini gambarnya. Ini namanya pintu Ka'bah. Antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad namanya multazam. Dan ini bentuk sangkar emas namanya makam Ibrahim, bekas telapak kaki Nabi Ibrahim. Dan ini Hijr Ismail. Dan tempat-tempat yang dilingkari itu adalah tempat-tempat mustajabah. Apa artinya mustajabah? Tidak ada hijab dengan Allah. Jadi doa kita tuh langsung bypass ke Allah. Insya Allah semua jamaah kita akan ajak ke sini. Siap-siap ya. Ini multazam, ini raudah. Raudah adanya di Masjid Nabawi. Raudah itu taman surga. Kata Rasulullah, raudah itu terletak antara mimbar itu dan makam itu. Itu mimbar Rasulullah, ini makam di tengah-tengahnya raudah. Dan kita juga akan datang nanti ziarah ke makamnya Rasulullah. Kita minta izin dulu kirim salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Nabiyullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa alihi. Dan orang berangkat itu sebenarnya adalah orang-orang yang menunjukkan cinta kepada Allah. Jadi kalimat Nabi tadi, Bapak Ibu, adalah salah satu kalimat menandakan kita cinta dan ingin datang menuju rumahnya. Dan orang-orang yang nanti datang ke situ dapat pengalaman spiritual. Jadi kita dapat pengalaman spiritual nanti setelah sampai di Mekah. Pengalaman yang meningkatkan keimanan kita. Oke. Saya mau kasih contoh bagaimana cara orang umroh tapi dalam keadaan dia nggak punya apa-apa. Bulan ya, biar kita terinspirasi. Ya, intinya Baitullah bukan untuk orang kaya. Disetujui itu dulu. Baitullah umroh bukan untuk orang kaya. Setuju itu dulu, Bu? Setuju dulu. Ya, ini contohnya. Ini jamaah kami. Ini Pak Kuliah, pekerjaan hari-hari adalah
narik becak, bukan merendahkan pekerjaan, tapi ini karena jamaah kami minta izin untuk dapat inspirasi kepada calon jamaah. Hari-hari nggak mungkin dia punya uang lebih dari 200.000 pendapatan, dan di situ semua. Kemudian Pak Mulia dapat inspirasi, apa katanya? Bagaimana cara dapat koper ini? Saya mau beli koper ini supaya saya melangkah ke Baitul. Maka dia paksakan, dia daftar, akhirnya Allah yang memudahkan. Ini Pak Mulia, ini Bu Eni, sama Bu ceritanya, orang Padang yang merantau ke Batam, sampai di Batam berangkat umroh. Nah, ini orang Stefan. Ibu kalau mau kenalan dengan Bu Eni di depan asrama apa? Bu Eni itu di Lapai. Ini dia jualan soto, nggak punya uang, tapi karena sudah terinspirasi, benar pakai gini. Apa yang saya lakukan? Ibu mulai dia dulu tulis nama ibu di situ, berapapun ibu mulai sedekah. Dia mulai dengan 1.500.000 dan itu pun izin 1.500.000. Tapi alhamdulillah sudah pulang 16 April kemarin. Dan ini juga ibu, oh iya, Bu ini ya terakhir. Ada juga beberapa orang dari Bapak. Oke, baik Bapak Ibu, yuk kita tutup kajian kita. Kita tutup dengan kita berdoa bersama. Sebelum kita doa, Pak Ibu yang hadir hari ini, saya mau diselipkan doa satu untuk teman kita dari Mitra Samira yang sampai hari ke-7 kemarin, anandanya bernama Rashid yang hilang di Pantai Ulakaran. Sampai kemarin belum ditemukan. Ada juga Zafran, itu adalah tim kami dari Samira. Saya mau sisipkan doanya, semoga Allah berikan yang terbaik, dan kalau memang Allah izinkan dipertemukan kembali sebelum dia dikebumikan dengan orang tuanya. Itu ya, mohon doa Bapak Ibu semua, kita bacakan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Amin. Oke, baik Bapak Ibu, boleh perhatikan ke sini. Kita tutup acara kita dengan berdoa bersama. Semoga Allah berkahi pertemuan kita ini. Bagi yang sudah niat, semoga Allah mudahkan apapun kondisi kita. Yakin saja ya Bapak Ibu, yang penting Bapak Ibu punya niat dan yakin. Saya izin Pak Ustadz, Bu Ustazah untuk pimpin doa kita kali ini. Sebelum berdoa boleh sambil pandangi Baitullah, bayangi Baitullah. Bapak Ibu boleh konsen dulu ke depan. Kita istighfar dulu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah Rabbana Astagfirullah minal khataya. Astagfirullah Rabbana Astagfirullah minal khataya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata wal mulka la syarika lak, innal hamda wa ni'mata wal mulka la syarika lak. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam. Ya Allah, ya Rabbana, sampun miliknya Baitullah. Terima kasih Allah atas izin-Mu hari ini. Engkau berikan sesuatu informasi yang bermanfaat bagi kami hari ini ya Allah melalui majelis Baitullah.
Ya Allah, ya Rabbana, ampuni dosa-dosa kami, ya Allah, ampuni kilaf kami. Jika selama ini ya Allah kami banyak dosa, banyak kilaf ya Allah, dosa kepada kedua ibu, dosa kepada bapak, dosa kepada saudara-saudara kami, dosa kepada pasangan kami, dosa kepada handai taulan kami, dosa kepada semua ya Allah yang kami kenal ya Allah. Maka hari ini ya Allah kami mohon ampuni semua dosa-dosa kami, ampuni kilaf kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, sesungguhnya ya Allah semua kami yang hadir hari ini rindu datang menuju rumah-Mu Baitullah. Ada yang sudah memberikan kesempatan ya Allah, ada yang belum ya Allah menghadiri. Bagi kami ya Allah yang sangat rindu, maka Engkau yang Maha memudahkan, Engkau yang Maha memampukan kami untuk datang menuju rumah-Mu Baitullah. Ya Allah ya Rabbana, takdirkan kami semua yang hadir hari ini ya Allah bisa datang ke Masjidil Haram, untuk sholat di Masjidil Haram ya Allah, untuk bisa bertawaf keliling Ka'bah-Mu sebanyak 7 kali ya Allah, untuk bisa bersama-sama keluarga kami ingin menyentuh kaki kiswa-Mu ya Allah, kami ingin mencium kaki kiswa dan berdoa langsung di depan Ka'bah-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, izinkan kami ya Allah untuk melanjutkan sa'inya antara Bukit Syafa dan Marwah. Ya Allah ya Rabbana, izinkan juga kami untuk menziarahi ya Allah, untuk datang ke Masjid Nabawi ya Allah, menziarahi makam Rasulullah dan berdoa di depan dalam lautan taman surga. Ya Allah ya Rabbana, Allahumma zinna ziyarata baitikal mu'azzam wa rasulikal mukarram fi hadzal amr fi kulli fi ahsani. Ya Allah ya Rabbana, berikanlah karunia-Mu kepada kami semua ya Allah dan keluarga kami, agar kami bisa mengunjungi rumah-Mu yang agung Baitullah dan menziarahi Rasul-Mu yang mulia Nabi Muhammad SAW. Ya Allah ya Rabbana, kabulkan tahun ini ya Allah, tahun ini ya Allah bersama keluarga kami dalam keadaan sebaik-baiknya. Ya Allah ya Rabbana, ya dan seperti dari kami ya Allah yang sudah berniat ya Allah, yang sudah lama rindu menuju rumah-Mu Baitullah, mohon izinkan ya Allah, ini masa 1 kali kami datang ya Allah, bisa menyentuh kaki suami, bisa berdoa di depan Baitullah. Begitu juga mungkin dengan ibu dan ayah kami, jika mereka saat ini masih hidup ya Allah, jangan umurnya. Jika saat ini mereka dalam keadaan sakit ya Allah, angkat penyakitnya. Jika saat ini ya Allah mereka sudah memanggil ke rahmatullah, tapi mereka belum datang menuju rumah-Mu Baitullah, maka izinkan kami anak-anaknya pada saat kami nanti datang menuju rumah-Mu Baitullah melakukan umrah, maka izinkan kami anak-anaknya untuk membadalkan, untuk mewakilkan tawaf dan sa'i kedua ibu dan ayah. Terima kasih atas hari ini ya Allah, kabulkan semua permohonan kami, ampuni semua dosa-dosa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, semoga dengan doa tadi hati kita masih makin terinspirasi, dan semoga apa yang kita sampaikan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Bagi yang belum berangkat, Allah berangkat, bagi yang sudah berangkat diberangkat oleh kita. Amin amin amin. Dari saya mohon diri Fadila Travel Sumatera Barat, Bapak Ibu yang kantor kita di daerah Tabi, ya silakan masuk ke Bapak Ibu di sana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti silakan untuk selanjutnya jika Bapak Ibu mengisi kertas-kertas untuk pengisian formulir itu, silakan konfirmasi ke Bu.
Alhamdulillah, kita juga terima kasih kepada Bapak Budi yang sudah menyampaikan kajian ilmu mengenai syiar Baitullah. Dan tentunya bagi ada Bapak Ibu yang menanyakan bisa melalui kami. Kebetulan saya keluarga itu merupakan mitra resmi dari Samira. Jadi nanti kalau ada yang tanyakan bisa melalui saya atau langsung misalnya kalau Bapak Ibu menanyakan boleh menanyakan. Nah kalau boleh sambil setelah menikmati hidangan atau apa menjelang menikmati hidangan kita kalau bisa berfoto sama dulu yang ada ini ya. Ya, foto sama dulu Bapak Ibu. Sambil menikmati, sambil menunggu hidangannya datang, boleh kita foto bersama dulu ya Bapak Ibu. Ya, ibu, mungkin ibu-ibu bisa merapat ya ibu-ibu sambil menunggu hidangan datang. Nanti bapak aja yang tolong sama Fatur. Nanti papa. Kelihatan Fatur sampai ke belakang. Formulirnya boleh diangkat Bu. Bismillah. Surat cintanya dibuka di kambang. Jadi insya Allah dengan surat cinta perdana ini yang berangkat, yang belum diberangkatkan tadi yang sudah kembali lagi bersama keluarga. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Salam 3 masjidnya Bu. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Kalau
Nggak boleh fokus ibu, fokus ibu, fokus ibu. Ini kita balik. Ibu betul. Ada berenang. Mana? Kamu lagi? Pas.